Kalau kamu suka pemain yang kelihatannya diam-diam saja, tidak terlalu banyak sprint, tapi bisa merubah arah permainan dalam satu sentuhan, dan selalu ada di posisi yang membuat lawan bingung, itulah creative playmaker, gaya main paling pintar di eFootball. Dia bukan pelari liar, juga bukan pemain pemalas seperti klasik number 10 yang cuma menunggu bola. Creative playmaker ini sangat aktif, cerdas, tahu kapan turun bantu build up, kapan memberikan passing, bahkan kapan harus diam. Dan hari ini kita akan membahas tuntas creative playmaker, mulai dari sisi sayap, tengah, second striker, sampai kombinasi terbaik buat taktik elegan dan rapi. Tonton sampai habis di video kali ini, karena ini bukan sekedar gaya main, ini adalah gaya mikir dari seorang pemain. Creative playmaker itu gaya main yang tugas utamanya adalah mengatur ritme serangan, membantu build up dari segala posisi, dan membuat koneksi antar lini. Dia itu bukan pemain yang suka menusuk langsung ke gawang, bukan juga pelari garis, tapi dia tahu kapan harus datang dan kapan harus menghilang. Gerakannya kelihatan pelan dan biasa, tapi justru itu karena dia main dengan otak. Dia bisa saja drop ke belakang, atau drift dari sisi ke tengah, mengatur tempo permainan, dan kalau memang Anda suka bermain cepat tapi rapi, creative playmaker itu bisa jadi senjata utama Anda. Nah, dalam eFootball, playmaker kreatif ini sendiri adalah gaya bermain yang berfokus pada menciptakan peluang, mengalirkan bola, dan seringkali dengan umpan-umpan yang akurat dan visi bermain yang baik. Dan mereka biasa beroperasi di berbagai posisi, termasuk di gelandang serang atau attacking midfielder, di gelandang sayap maupun di winger, dan sebagai second striker. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai creative playmaker di area winger. Nah, ini sangat menarik. Creative playmaker di area winger, terutama di LWF dan RWF, itu sebenarnya bukan pelari garis seperti winger pada umumnya. Dia itu lebih ke pengatur build up dari sisi, dengan permainannya yang cukup elegan. Nah, karakter khasnya seperti ini. Pergerakannya akan mulai dari sayap, dan dia akan ke tengah atau lebih sering ke half space. Dia itu fokus membantu kombinasi dan passing pendek. Tapi bila Anda memperhatikan dengan baik ketika di in-game, dia itu tidak serta-merta langsung drift ke area tengah. Justru, creative playmaker ini sangat cerdas dalam membaca struktur formasi. Nah, dia itu biasa akan start dari flank, kemudian drift ke half space, bukan langsung ke tengah. Dan dia akan membuat ruang yang bagus agar fullback bisa melakukan overlap. Ketika dia drift ke area half space, maka dia akan dekat dengan antara center midfielder, attacking midfielder, ataupun striker tergantung dari formasi. Ketika ini terjadi, maka terbentuk segitiga alami dengan fullback dan juga pemain lainnya. Dan dia akan melakukan passing pendek dan bisa mengeksploitasi bila ada celah terbuka. Dengan begitu, creative playmaker ini di area winger berperan sebagai konektor, bukan pelari bebas seperti roaming flank ataupun prolific winger. Winger creative playmaker membutuhkan tandem fullback offensive, karena ketika creative playmaker drift ke area tengah, sisi jadi kosong, sehingga fullback bisa mengisinya dan menguasai area flank. Sedangkan creative playmaker di gelandang sayap ini seperti penghubung antara lini tengah dan lini depan. Dan karakternya hampir mirip dengan winger creative playmaker. Tetapi perbedaannya,
posisinya lebih dalam dari winger dan membentuk segitiga dengan center midfielder ataupun defensive midfielder dan juga fullback ataupun winger. Gelandang sayap di creative playmaker ini bisa menjaga keseimbangan formasi dan memberikan umpan progresi dari sayap. Kalau ruang terbuka di tengah, baru dia bisa masuk dan membuat kombinasi. Tapi defaultnya itu dia penjaga link up. Sekali lagi bukan pelari bebas. Dia membutuhkan tandem di area flank, bisa dengan winger ataupun fullback ofensif agar di area flank tetap hidup. Nah, kita pindah ke area tengah. Creative playmaker di attacking midfielder. Dia itu perannya lebih ke otak utama di sepertiga akhir. Dengan tugas pertama membantu build up, sehingga dia akan sering turun, menyebarkan bola ke area flank maupun di depan, membuat true pass ke striker, dan sebenarnya dia tuh jarang masuk ke kotak penalti. Mungkin ada yang bingung, tugas dari orkestrator dan creative playmaker. Nah, apa bedanya? Nah, orkestrator ini, dia itu bermain di center midfielder dan defensive midfielder. Dan dia menjaga progresi bola dari belakang, dengan fokus distribusi bola yang lebih luas dan lebih panjang. Sedangkan creative playmaker attacking midfielder, mainnya lebih tinggi, sehingga dia lebih menjaga tempo di sepertiga akhir. Untuk gampangnya seperti ini, orkestrator itu adalah otak dari tengah hingga ke depan. Sedangkan creative playmaker attacking midfielder meneruskan progresi dari orkestrator ini dan menjadi eksekutor antara mencetak gol ataupun membuat assist. Kita pindah ke second striker. Creative playmaker di second striker ini tugasnya berbeda lagi. Dia itu sebagai penghubung depan yang serbaguna, ibarat winger yang mengatur dan membuat link up di bagian flank. Nah, second striker juga demikian, penghubung di area depan, terutama di area striker. Dengan tugas, terkadang dia bisa drop ke attacking midfielder, ke area AMF. Kemudian dia terkadang bisa membuat kombinasi dengan striker atau winger, serta dia akan lebih sering atau lebih memiliki banyak peluang untuk melakukan true pass atau assist pendek. Tetapi menurut saya, creative playmaker di second striker ini punya fleksibilitas yang luar biasa, lebih dari posisi lainnya. Karena dia bisa sering drop ke zona attacking midfielder membantu build up, tapi dia juga sering overlap masuk ke kotak penalti saat serangan berkembang. Bahkan ketika dia melakukan overlap, kurang lebih dia sejajar dengan striker saat counter attack atau peluang terbuka. Dan inilah yang membuat creative playmaker di second striker ini agak istimewa.
Dia bisa saja menjadi seorang kreator assist yang bagus, bisa membuat kombinasi dengan striker ataupun winger, bisa membuat overload di sisi atau di tengah. Dan sekali lagi, dia sering membentuk segitiga alami dengan striker, winger, attacking midfielder, maupun center midfielder. Dia juga bisa jadi false nine kalau diapit dua roaming flank, di mana peran dua roaming flank ini bisa drop ke tengah, langsung overlap ke kotak penalti, sehingga menarik back. Dan creative playmaker bisa membuat ruang dan bisa assist ataupun mencetak gol. Kalian sudah mengetahui creative playmaker dengan perannya di masing-masing posisi yang bisa aktif gaya mainnya. Dan saya memiliki tips yang menurut saya harus kita pahami ketika menggunakan creative playmaker. Yang pertama adalah creative playmaker ini bukan tentang dribble mewah. Dia bukan seperti prolific yang akan sering melakukan dribble, ataupun dia bukan seperti roaming flank yang sering overlap atau menjadi whole player, tetapi dia itu lebih ke kreativitas dan koneksi antar pemain. Menurut saya, tips penting dalam menggunakan creative playmaker adalah menghindari dribble berlebihan. Bermainlah kolektif, karena dia akan jauh terasa lebih berguna saat kalian bermain dengan memberi opsi passing tanpa ada skill individu. Tetapi pertanyaannya, kapan creative playmaker ini boleh melakukan dribble? Sebagaimana kita tahu, beberapa pemain creative playmaker ini memiliki dribble yang sangat bagus. Agar lebih jelas, akan saya tunjukkan di video berikut ini. By the way, ini bisa digunakan di pemain manapun. Saatnya kita membahas mengenai gaya main, progression point, dan skill yang dibutuhkan. Tetapi karena ini agak panjang, maka saya akan singkat saja dengan memberikan tabel berikut ini. Dan ini adalah menurut pendapat saya. Apabila Anda memiliki pendapat lain, boleh tolong tambahkan di kolom komentar. Saya akan sangat mengapresiasi Anda karena telah menambah pengetahuan di channel ini.
Ngomongin creative playmaker terbaik di football, nggak bisa lepas dari nama Lionel Messi. Sebenarnya banyak juga creative playmaker yang bagus seperti Ronaldinho misalnya. Dia memiliki gaya yang sangat mirip, ataupun Bernardo Silva yang sangat lincah. Tapi yang membedakannya, Messi ini ambasador dari eFootball, dan karena itu dia lebih gampang didapat. Bahkan sering dikasih gratisan. Ada yang versi double booster gratisan aja itu udah bagus banget. Nah, yang membuat Messi ini istimewa itu bukan karena ratingnya tinggi juga, tapi dia gabungan dari dua tipe creative playmaker menurut saya. Jadi, di football itu ada tipe yang dribble, seperti winger second striker yang lincah. Dia punya dribble, acceleration, balance di atas rata-rata. Ada juga yang tipenya tipe passer, ya seperti attacking midfielder murni yang punya low pass dan lofted pass-nya yang lumayan tinggi, dengan skill tambahan passing tentunya. Biasanya, creative playmaker itu cuma di salah satu. Ada yang dribble tinggi, tapi passingnya pas-pasan. Dibilang bagus juga enggak, dibilang terlalu jelek juga enggak. Ada yang passingnya bagus, tapi larinya kaku. Tapi Messi itu memiliki kedua hal tersebut. So, bagi kalian yang free user, Messi itu paling worth it. Gratisan tapi kualitasnya nggak ecek-ecekan. Ya udah dapat creative playmaker komplit yang paling nggak bisa membangun serangan, jadi pemantul kombinasi sampai ngatur tempo di tengah. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian penutup. Nah, kalau Anda menyukai bermain taktis, elegan, dan rapi, creative playmaker adalah salah satu pemain yang wajib Anda masukkan. Tapi ingat, creative playmaker ini membutuhkan support. Dan juga jangan overload creative playmaker di semua posisi, karena ini akan memperlambat tempo permainan Anda. Sekali lagi, main kombinasi bukan dengan cara dribble sendiri. Like, share, dan subscribe kalau Anda mendapatkan insight. Dan tulis di kolom komentar siapa creative playmaker favorit kalian di eFootball. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan salam build up elegan.